Memang benar aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan indraku, bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah. Kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku. Tetapi begitu masuk, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi pesona adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Sehingga terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah maka soalnya. Kau menganggapku gila. Semua orang gila tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setiap malam, menjelang tengah malam, aku selalu mutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati. Dan ketika pintu kamar itu terkuat, dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala. Kumasukkan lentera per katup, yang kurapatkan semua katupnya, sehingga tidak ada sinar yang menembus keluar dari lentera tersebut. Lalu kusorongkan kepalaku ke dalam. Oh, kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua kulakukan dengan pelan, sangat-sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya, sehingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup lentera dengan hati-hati. Aku membuka sepenuhnya saja, cukup agar seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa. Dan bekerja seperti ini, kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tiap datang tengah malam, namun selalu kujumpai mata itu tertutup. Dengan keadaan seperti itu, tentu mustahil untuk melanjutkan rencanaku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan amarahku, melainkan mata seta itu. Pagi harinya, di saat fajar, sengaja ku datangi kamarnya. Ku ajak dia bercakap-cakap. Kusapa namanya dengan penuh semangat. Lalu kutanyakan, apakah tidurnya yang semalam? Dengan begitu, kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu bagi si tua untuk menduga bahwa setiap malam, tepat pukul 12 malam, aku selalu mengamatinya ketika ia tidur. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menijam dinding bakal lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu, aku merasakan begitu besarnya kekuatanku. Begitu cerdiknya akalku. Hampir tidak bisa aku menahan luapan perasaan menangku. Membayangkan diriku sendiri menguakkan pintu sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang aku lakukan dan apa yang aku pikirkan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Dan mungkin ia mendengar suaraku. Sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya
seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak. Kamarnya gelap pekat, jendelanya tertutup rapat, dan karena itu, aku tahu bahwa ia tak melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu, sedikit demi sedikit. Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu, dan sedang membuka kartu lentera, ketika tiba-tiba jempolku terselip dan mengetuk lempengan tersebut. Si tua itu bangkit dari tidurnya. Siapa itu? Teriaknya. Aku mematung di tempatku dan tak mengeluarkan sepatah pun kata. Dalam 1 jam, aku sama sekali tak bergerak. Dan selama itu pula, aku tak mendengar ia merebahkan kembali tubuhnya. Ia tetap duduk di ranjangnya sambil mendengarkan. Seperti aku, malam demi malam, dengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba aku dengar erangan kecil. Aku tahu itulah erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan karena sakit atau duka cita. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal betul suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungan yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Aku kenal sekali suara itu. Aku tahu apa yang orang tua itu rasakan, dan turut berduka atas kemarahannya. Ia coba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Ia coba meyakinkan diri. Tidak ada apapun, hanya angin di colong asap, hanya tikus yang merayap, atau hanya cangkrik yang mengerik. Tidak ada apapun. Ia coba menenangkan diri dengan dugaan-dugaan seperti itu. Namun sia-sia. Sebab maut yang menguntitnya diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan efek muram dari bayang-bayang yang tak tampak itu membuat ia merasakan, bukan melihat apalagi mendengar, namun merasakan kehadiran kepalaku di dalam kamarnya. Dengan sangat sabar, tanpa mendengar, ia merebahkan kembali tubuhnya. Maka, kubuka sedikit sekali kartu lentera untuk membuka celah kecil. Kau takkan bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka lentera. Sehingga akhirnya, seutas cahaya, setipis suur benang laba-laba memancar keluar dari celah tersebut. Dan jatuh tepat pada mata burung pemangsa. Jelas kulihat, mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun aku sama sekali tak melihat wajah orang tua itu, sebab seperti dibimbing oleh naluriku, cahaya lentera kuarahkan tepat pada mata kepala itu. Jadi bukanlah yang kau anggap gila adalah indera pendengaranku yang begitu tajam. Sekarang aku mendengar suara sama-sama berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku tahu suara itu ialah detak jantung bunyi kepala tidur. Kemarahanku memuncak, sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, aku masih menahan diri. Kutahan nafsuku. Kujaga lentera di tanganku. Kujaga agar sinarnya tak jatuh ke matanya. Sedangkan detak jantung terkutuk itu, temponya semakin meningkat. Makin lama makin keras. Makin cepat. Ketakutan si tua pastilah luar biasa. Suara itu makin keras. Ku bilang,
berulang, bertambah keras setiap saat. Kau catat keomonganku baik-baik. Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang kurasakan. Dan pada jam kematian di malam itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, dentam aneh itu bangkit dari dadaku. Dan sekarang aku merasa kecemasan baru. Para tetangga pasti akan mendengar suara itu. Tiba sudah waktu bagi si tua. Dengan teriakan keras, aku membuka semua katup lentera dan melompat ke kasurnya. Sekali ia memekik. Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai dan membekapnya dengan kasur tebalnya. Setelah itu senyumku mengembang. Pekerjaanku selesai. Beberapa menit, jantung itu masih berdetak sama-sama. Namun tak lagi membuatku jengkel. Ia tak akan bisa menembus dinding. Akhirnya bunyi itu berhenti. Ia sudah mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati. Matanya tak akan menyusahkanku lagi. Kalau masih kau anggap aku gila, anggapan itu tak akan berarti lagi. Bila aku lukiskan apa yang aku lakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam larut, ku kebut pekerjaanku. Pertama-tama, potong-potong tubuhnya. Ku penggal kepalanya. Kedua lengannya. Kemudian kedua kakinya. Kemudian ku bongkar 3 bilah papan di lantai kamar itu. Dan ku masukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar itu. Setelah itu, ku kembalikan papan lagi seperti semula. Jam 4 pagi, pekerjaanku selesai. Bersamaan dengan dentang lonceng jam. Terdengar ketukan pintu di depan. Aku turun dengan perasaan ringan. 3 orang lelaki masuk memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian. Salah satu tetangga mengatakan bahwa ia mendengar pengikan semalam, kemudian melaporkan ke kantor polisi. Aku tersenyum. Dengan ramah, kupersilahkan mereka masuk. Ku ajak mereka mengelilingi seisi rumah. Aku menjelaskan kepada mereka bahwa pengikan semalam adalah teriakanku ketika aku bermimpi. Dan si tua sedang tidak ada di rumah. Kemudian aku mengajak mereka masuk ke kamar si tua. Ku perlihatkan semua barang-barang miliknya. Semuanya aman. Kemudian aku meminta mereka untuk melepas lelah di tempat ini. Sementara aku meletakkan kursiku tepat di atas tempat di mana aku menyimpan mayat korban. Para petugas merasa puas. Kelakuanku meyakinkan mereka. Mereka duduk, sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan perasaan tenang. Tapi sebentar. Kemudian aku merasa parasku memuncak dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening dan aku merasakan dering di telingaku. Namun para petugas tetap duduk dan bercakap-cakap. Dering itu menjadi lebih jelas, makin jelas, terus-menerus. Aku yakin parasku makin memucat, namun bicaraku lebih fasih dan lantang. Tapi suara itu bangkit. Apa yang bisa aku lakukan? Ku dengar suara lemah, sama-sama berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Nafasku tersengal, namun para petugas tak mendengarnya. Bicaraku lebih cepat dan meyakinkan, namun bunyi itu terus menguat. Aku bangkit dan mendebat segala persoalan yang sepele, namun bunyi itu terus saja menguat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku menemani dengan langkah panjang dan menghentak, seolah-olah merasa terganggu dengan pemeriksaan yang mereka lakukan. Namun bunyi kepala itu terus saja menguat. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku meradang, aku mengacau, aku mengutuk. Ku angkat kursi yang kududuki, dan ku hempaskan kursi itu ke papan lantai. Namun kegaduhannya tertelan oleh bunyi keparat itu.
Suara itu makin kencang. Namun para petugas tetap duduk dan melanjutkan percakapan seperti tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Demi Tuhan, tidak. Mereka pasti mendengar. Mereka pasti tahu. Mereka pasti sedang mencemoohkan ketakutanku. Kupikir begitu. Aku tak tahan lagi melihat senyum pura-pura mereka. Aku merasa bahwa aku harus teriak, atau aku akan mampus. Dan sekarang, bunyi itu lagi. Makin kencang. Jahanam. Aku mundur. Tak usah berpura-pura lagi. Aku yang melakukan semuanya. Bongkar saja papan ini. Disinilah dentang jantung keparat itu.